Cek, halo sobat nih, gas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Nona Kian dia kembali datang untuk dapat tinggal bersama Zavan dan juga Gus Santong di kediaman baru mereka. Di sini Nona Kian dia terlihat sangat frustasi ketika dia harus keluar dan mencari tempat persembunyian untuk dirinya karena dia merasa kalau dia terus diawasi dan itu membuatnya sungguh sangat ketakutan. Karena memang nggak punya pilihan lain, dia pun kembali bersama dengan Zavan dan juga yang lainnya. Di sini Nona Kian dia juga merasa kalau sepertinya Zavan ini cukup berbeda. Dia terlihat sangat keras tajam ketika dia membahas tentang soal istrinya. Namun di sini untuk Nona Kian dia juga mencoba untuk dapat akur dengan Gus Santong dan dia mendekati Gus Santong dan bertanya tentang dan juga mencoba untuk dapat akrab dengannya, tapi dia justru malah mendapatkan sebuah kata-kata tajam yang diberikan oleh Gus Santong. Bagaimana mungkin dia bisa akrab dengan sosok wanita yang tiba-tiba saja datang bersama dengan mereka dan mencoba untuk dapat menyingkirkan mereka. Dan Gus Santong juga menyebutnya tante, yang membuat wanita muda tentunya sangat-sangat tersinggung. Gadis muda dipanggil tante, waduh. Di sini Kian dia pun berpikir kalau sepertinya mulut tajam yang dimiliki oleh Gus Santong itu semua adalah hasil buah dari didikan Zavan dan dia yakin ini semua adalah salah dari Zavan. Dan itu juga membuat Kian dia pun kembali mencoba untuk dapat berbicara dengan Gus Santong dan dia meminta kepada Gus Santong untuk berbicara baik-baik dengan dirinya. Bisakah kita berbicara dengan sedikit lebih baik? Ucap dari Nona Kian. Di sini Kian dia mengatakan kalau dirinya hanya ingin mengatakan dan juga bertanya sesuatu kepada Gus Santong, tapi untuk Gus Santong dia pun enggan untuk dapat melakukannya dan dia mengatakan katakan saja apa yang ingin kau katakan. Dan jangan bertele-tele, ucap dari Gus Santong yang membuat Kian yang mendengarnya dia merasa kalau sepertinya karakter yang dimiliki oleh Gus Santong ini sungguh sangat unik. Dan dia pun juga bertanya kepada Gus Santong, apakah benar ayahmu meninggalkan ibumu? Ucap dari Kian dan itu membuat Gus Santong sempat terdiam sebelum dia mengatakan ya, sambut dari dirinya yang membuat Kian dia pun bertanya kembali, apakah kau menyayangi ibumu? Tentu saja, sambut dari Gus Santong. Dan itu juga membuat Kian dia bertanya, lantas apa yang dilakukan oleh ayahmu? Bukankah itu adalah sesuatu yang harusnya kau membencinya? Ucap dari Kian, tapi Gus Santong mengatakan tidak. Dan itu tentunya membuat Kian dia kembali bertanya kenapa Gus Santong dia tidak membenci ayahnya setelah ayahnya meninggalkan ibunya begitu saja. Dan itu membuat Gus Santong dia pun terdiam dan dia mengatakan jika saja ayah bersikeras untuk dapat pergi membawa ibuku dia akan hancur. Ucap dari Gus Santong. Dan menurutmu apa yang harus dilakukan oleh ayahku? Ucap dari dirinya yang membuat Kian dia pun menyadari kalau sepertinya hubungannya sangat-sangat dalam. Tapi ketika Kian mencoba untuk dapat bertanya lebih jauh lagi, di sini Zavan dia memanggil Gus Santong. Sanji kecil, sudah waktunya untuk tidur. Ucap dari Zavan yang membuat Gus Santong kini dia pergi meninggalkan Kian dan mengatakan kalau dia udah dipanggil oleh ayahnya. Dan itu juga membuat Kian yang mendengarnya dia pun berpikir kalau sepertinya buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahkan sikap anaknya aja seperti ini. Bayangkan bagaimana sikap dari ayahnya, pikir dari Kian. Tapi itu juga membuat Kian dia berpikir kalau sepertinya hubungan keluarga ini juga tidak seburuk apa yang ia pikirkan. Ucap dari Kian setelah dia tahu alasan kenapa Zavan dia meninggalkan istrinya. Karena itu demi kebaikan istrinya sendiri. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini Zavan setelah Gus Santong dia kembali, dia pun bertanya kepada Gus Santong apa yang dibicarakan oleh Gus Santong dan juga gadis itu. Yang membuat Gus Santong dia mengatakan kalau sebenarnya nggak ada yang istimewa juga. Dia hanya terus bertanya-tanya dan terus mengutuk dirimu. Ucap dari Gus Santong yang membuat Zavan dia nggak peduli juga, di mana dia mengatakan ya biarkan saja orang lain sesuka hatinya mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Karena sejatinya aku juga bukanlah orang baik yang memang tidak pernah kekurangan akan sebuah kata-kata yang tidak baik. Ucap dari Zavan. Tapi untuk Gus Santong sebagai seorang putra, dia nggak suka ketika ayahnya dikata-katain dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Karena kau adalah ayahku, ucap dari Gus Santong. Di sini Gus Santong dia pun mengatakan, dulu setiap kali ada seseorang yang berani mengutukmu, aku akan menghajarnya. Dan sekarang engkau tidak membiarkanku untuk dapat melakukannya. Jadi setidaknya aku akan memastikan untuk tidak mendengar kata-kata itu lebih banyak lagi. Ucap dari Gus Santong yang membuat Zavan dia pun menyadari kalau sepertinya Gus Santong memang sangat peduli dengan dirinya. Dan itu tentunya membuat Zavan dia sangat-sangat senang. Dan keesokan paginya di sini Gus Santong dan juga Zavan mereka pun akan segera kembali pergi jalan-jalan ke kota. Yang membuat Gus Santong dia pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Apakah kita akan tetap pergi jalan-jalan ke kota seperti sebelumnya? Ucap dari Gus Santong. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zavan. Di mana Zavan mengatakan semakin mereka santai, semakin mereka bebas, maka ikan besar pasti akan segera mendekatinya. Karena saat ini ikan besar masih belum memakan umpannya. Ucap dari Zavan.
Namun di sini Zaufan dan juga Gusantong mereka juga sempat berhenti sebelum mereka keluar, dan ternyata yang menghentikan mereka adalah Kian yang membuat Zaufan dia bertanya apa yang sedang kau rencanakan. Aku dan juga Sanzi akan pergi keluar untuk jalan-jalan, ucap dari Zaufan yang membuat Kian dia pun mengatakan kalau dia ingin ikut bersama dengan Zaufan dan juga Gusantong jalan-jalan ke kota, dan itu juga membuat Zaufan dia bertanya kenapa aku harus membawamu, ucap dari Zaufan, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Gusantong di mana dia mengatakan kalau mereka berdua akan jalan-jalan ke kota, dan apa urusanmu, ucap dari Gusantong yang nggak mau wanita ini mengganggu jalan-jalannya. Namun di sini untuk Kian dia mengatakan kepada Gusantong dan juga Zaufan karena dia harus mengawasi Zaufan dan juga Gusantong. Aku takut kalau kau diam-diam tiba-tiba aja mendekati penjaga dan melaporkan keberadaan dari diriku. Jadi aku harus mengawasimu sepanjang waktu, ucap dari Nana. Ini yang membuat Zaufan yang mendengarnya dia pun tersenyum, dan itu membuat Zaufan dia pun mengizinkannya. Baiklah, karena kau ingin bersikeras untuk ikut bersama dengan kami, lakukanlah seperti apa yang ingin kau lakukan. Tapi jangan menangis soal kesalahpahaman nantinya, ucap dari Zaufan yang membuat Kian dia pun bingung. Apa? Kesalahpahaman? Apa itu? Pikir dari dirinya. Tapi Zaufan dia hanya tersenyum saja. Dan benar saja, kini Zaufan, Gusantong dan juga Kian mereka pun pergi jalan-jalan ke kota yang membuat kini mereka pun menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang ada di kota. Di sini orang-orang mengatakan kepada Zaufan dan juga Gusantong dan juga Kian kalau mereka adalah pasangan yang sangat luar biasa. Dan Zaufan adalah sosok ayah yang sangat luar biasa dan bukanlah sosok ayah yang gagal. Dan kali ini kau justru malah membawa istrimu. Wow, sungguh sangat luar biasa. Istrimu sungguh sangat cantik, pantas saja kau selalu menjaganya di rumah dan tidak mau jika ada orang yang melihatnya ya Tuan Gu, ucap dari mereka orang-orang kota. Tapi di sini untuk Kian yang mendengar kalau dia dipuji sebagai seorang istri dari Zaufan membuatnya pun tersenyum. Bahkan saat ini dia tersipu malu dan dia mengatakan kepada Zaufan, kenapa kau tidak menjelaskan kepada mereka kalau aku ini bukanlah istrimu, ucap dari Kian. Tapi Zaufan dia nggak peduli. Di sini Zaufan dia mengatakan kalau tidak ada gunanya juga memberitahukan mereka tentang statusmu itu. Karena sejatinya orang-orang juga nggak akan peduli dan mereka bisa mengucapkan apapun yang mereka inginkan dan menjelaskan itu semua hanya akan sia-sia. Karena hakikatnya mereka semua hanyalah rakyat biasa, jadi nggak ada gunanya juga, ucap dari Zaufan. Di sini Zaufan dia pun juga berpikir kalau sepertinya Kian ini memang telah bersembunyi dalam bayang-bayang. Jadi sepertinya rekan-rekan yang dimiliki oleh gadis ini masih belum bisa menemukannya dengan mudah. Dan sekarang setelah kami berjalan keluar bersama seperti ini di siang bolong, harusnya mereka bisa melihat keberadaan dari gadis ini. Dan itulah alasannya kenapa aku membawa dirinya untuk memancing sosok besar yang ada di belakang dari dirinya. Dan ini adalah hal yang memang cukup luar biasa, ucap dari Zaufan yang memang sengaja membawa gadis ini. Namun di sini Zaufan dan juga yang lainnya mereka pun dihentikan oleh seorang penjaga yang datang yang membuat Kian dia pun langsung bersiap, tapi Zaufan dia langsung menghentikannya. Jadi Zaufan dia pun menyadari kalau sepertinya Kian dia sangat waspada, tapi Zaufan dia pun dengan tenang dia mengatakan kalau mereka adalah keluarga Gu dan mereka baru saja tinggal di kota ini dan mereka telah menempati rumah yang ada di gerbang depan. Dan Zaufan dia juga mengeluarkan token tanda pengenal miliknya yang membuat para penjaga yang mengambilnya dan memeriksanya mereka pun ternyata kalian adalah keluarga Gu yang baru saja terdaftar, Gu Yifan, Gu Santong dan juga Gu Kian. Baiklah, kalau begitu silakan pergi, ucap dari para penjaga yang membiarkannya pergi begitu saja yang membuat Kian yang melihatnya dia pun bingung dong, padahal dia sebelumnya berlari ke sana kemari dan saat ini mereka bisa lolos dengan semudah ini, pikir dari Kian. Dan itu membuat Zaufan dan juga Gu Santong mereka pun tersenyum dan mengatakan, kita telah mendaftarkan catatan nama kita beberapa hari lalu di dalam giok ini dan ini menyimpan semua identitas yang kita miliki dan sekarang kita adalah anggota keluarga Gu dan kita sepenuhnya adalah rakyat penduduk dari kota Feiyun. Jadi kita memang penduduk resmi dari kota ini, ucap dari Zaufan yang membuat Kian yang mendengarnya dia pun stres. Jadi maksudmu apa yang kau katakan? Lalu kenapa aku harus berlari bersembunyi selama ini di kota ini? Untuk apa? Ucap dari Kian yang membuat Zaufan dan juga Gusantong mereka mengatakan, ya terserah kau mau ngapain itu, ya terserahmu. Dan aku juga nggak tahu dan tidak mengerti kenapa kau malah bersembunyi berlari-larian di kota ini padahal kau adalah penduduk resmi dari kota ini. Dan itulah yang disebut sebagai rasa bersalah, bermata licik dan bermuka musang, ucap Zaufan dan juga Gusantong yang membuat Kian yang mendengarnya tentunya dia kesal. Dia harus berlari-lari menjadi kucing garong, tikus got, kabur dari para penjaga padahal sebenarnya dia adalah orang yang memang sah penduduk kota ini. Dan itu tentunya membuatnya sangat-sangat kesal dengan Zaufan dan juga Gusantong yang memaksanya menjadi tikus got yang takut akan penjaga padahal statusnya saat ini adalah penduduk lokal yang
udah diakui oleh kota ini sendirinya. Ya itu tentunya membuatnya sangat kesal. Tapi keberadaan dari Qian juga diawasi oleh seseorang yang memang mengenali siapa dirinya. Dan siapa yang mengawasi Qian dan juga Zhaofan serta Gu Santong dari balik bayang-bayang akan dibahas di part lanjutannya aja. Apakah ini adalah keluarga dari Qian atau ini adalah musuh yang memang udah menyadari keberadaan dari Zhaofan, akan dibahas di part selanjutnya. Akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi kalau musuh dari Zhaofan, bagaimana mungkin? Zhaofan aja baru tinggal di kota ini, ya kan? Apakah ini adalah musuh dari Qian? Wow. Apakah ini adalah keluarga dari Qian? Nah, bisa jadi. Jawabannya ada di part lanjutannya. Walaupun ya sebenarnya gue juga udah tahu. Dan kalian juga sebagian besar pasti juga udah tahu siapa. Tapi ya bikin jadi dramatis aja. Waduh. Dan itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Dan gue juga lagi bikin video jawaban ini dari part 1 ya. Dalam waktu dekat bakal gue publish. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you. Tapi nggak di sini.